Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 3 Januari 2025. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama lain. Namun seperti juga yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita akan mereview dulu yang sudah kita analisakan bagaimana potensi dan peluangnya, kemudian resikonya seperti apa jika tidak sesuai, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Baik, buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, yang baru bergabung dan baru membaca, memahami, dan baru asik nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya sehingga teman-teman tidak ketinggalan di berita-berita atau video-video kami yang terbaru. Kita mulai dari XAU USD. Satu hari kemarin kita perkirakan emas akan bergerak naik atau US dollar akan melemah dengan tanda, kita tandai seperti ini, tidak ada garis bantu turun karena kita fokus ke atas. Kita fokus ke atas dengan area maksimum yang kita tandai warna merah di sana ya. Area maksimumnya kita tandai warna merah dengan target yang kedua sekaligus menjadi titik jenuhnya ya. Kalau kita lihat dan kita amati terakhir ternyata sedikit lebih tinggi ya. Tidak menjadi masalah karena itu hanya perkiraan untuk kehati-hatian. Sedangkan waktunya sudah melewati batas maksimum, itu sudah terlalu malam. Baik, kita memulai dari yang pertama, dari potensi yang ada. Pergerakan kita perkirakan naik, kita menempatkan posisi buy di 2633.86, sempat koreksi kecil dan pada akhirnya kembali naik. Sehingga target pertama langsung kita dapatkan dengan angka di kisaran 71,8 pips atau 718. Sementara target yang kedua di beberapa jam kemudian setelah mengalami atau ada penolakan, sedikit penolakan, dan pada akhirnya ditolak kembali atau didorong kembali ke atas sehingga mencapai batas maksimum yang kita perkirakan. Ada sedikit perubahan lebih tinggi dari targetnya ya. Kemudian setelah itu konsolidasi sampai pagi ya. Minimal satu posisi pun kita bisa dapat maksimum ya. Sedangkan kalau kita lihat mungkin hanya satu target, tetapi sudah break dari resisten yang seharusnya kita berpandangan market ini masih akan bergerak naik, sementara untuk daily range masih terpenuhi sampai di sana. Selanjutnya kita masuk ke euro. Kita masuk ke euro. Euro sebenarnya di awal kita perkirakan masih berpotensi akan naik seperti ini ya. Dengan simulasinya sampai di area supportnya akan memantul, kemudian sampai di atas terkoreksi dan kembali naik. Perhatikan yang terbentuk di sana. Candle bergerak naik hanya sampai di sini, tidak ada yang signifikan ya, tidak ada yang signifikan. Bergerak naik juga masih berat, bergerak turun masih belum terbentuk. Sehingga ketika kita sudah menemukan salah satu yang mendominasi, yakni sudah ada break dari area supportnya ya, di sini ada support. Kalau saya perkecil kira-kira seperti ini ya, dia break sudah dari supportnya, maka berpeluang akan bergerak lanjut sampai tentunya di area pentingnya dan berada di level berikutnya. Nah, bagaimana ketika satu posisi sudah tereksekusi atau sudah tersentuh? Maka yang pertama kita lakukan adalah di mana kita membatasi atau kita bisa mensimulasikan di mana kita kira-kira nanti akan melakukan recovery. Euro untuk batasan kita perkirakan di 60 sampai 80. Dengan demikian sekalipun ini koreksi kecil tetap kita bisa berbalik ya. Awalnya sempat bergerak naik sedikit,
sampai di resistennya kemudian ditolak kembali ya. Dengan demikian recovery pun tetap bisa kita mengembalikan posisi buy-nya ya. Sell-nya bukan di sini tapi kita sesuaikan sesuai dengan angka yang sudah kemarin kita sampaikan. Di mana untuk euro batasannya resikonya di 60 sampai 80. Kemudian di pound sterling kita juga hampir sama. Kemarin kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasi, setelah naik sampai di situ akan terkoreksi dan balik naik. Nah, begitu dia naik sampai di sana, tidak sampai mendekati targetnya dan kembali bergerak turun. Perhatikan dari sisi strukturnya, dari sisi karakteristiknya. Kemudian di sebelah bawah kita tandai warna kuning sebagai area uji bearish. Di situ ada banyak sentuhan, itu artinya menjadi support yang kuat atau support yang valid. Ketika support yang valid dilewati, maka harus segera kita mengambil satu keputusan yang krusial ya. Tentu keputusan ini kita ambil setelah dia betul-betul mampu menembus area support yang kuat. Dari sisi kecenderungan, kemudian kita akan tarik seperti ini ya. Kenapa kita awal memperkirakan akan naik? Tentu dari support yang tidak bisa diberi kemudian mulai bergerak naik. Kita uji dulu sampai di 1.25479 ini mampu enggak dilewati. Kalau enggak mampu dilewati berpeluang akan memantul kembali. Kemudian memantul ini sampai di perkiraan di sini apakah dia kuat apa enggak, kita uji tentunya. Ketika dia kuat, maka pengaruhnya bagaimana terhadap historinya. Kalau sudah cukup signifikan, maka kita jangan berdiam, jangan kita hanya melihat, tapi gunakan rasional kita untuk melihat kondisi real time-nya. Sehingga kita tetap bisa manfaatkan dimanapun pergerakan itu bergerak atau berada, mana yang lebih mendominasi, kemana trennya, itulah yang akan kita ikuti. Dari posisi buy kita tarik kerugian atau kita tarik batasan 80 sampai 100. Dari titik entry-nya kita menempatkan recovery. Dengan demikian sampai di sell ini pun di area ini 1.25029 posisi buy sudah bisa kita cover dengan baik. Selanjutnya tentu kita akan melihat bagaimana candle itu lebih dominan. Kita mungkin bisa menempatkan posisi kembali di bawah level psikologisnya, yakni di kisaran 1.243, dengan target tentunya ya minimal 200, 250 hingga 300 untuk pound sterling. Lanjut kita lihat di Bitcoin. Di Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasinya seperti ini ya. Posisi sell kita menempatkan di 942, 79.73, sementara buy-nya agak tinggi di 95567.61. Targetnya juga agak tinggi, satu target 90 sampai 100 sekian ya, 90 sampai 100 ribuan. Target yang kedua kita perpanjang, kita agak banyakin ya, sehingga dua-duanya hampir-hampir mendekati, tapi akan kita kasih jeda sedikit atau kita kasih pembeda ya. Mana yang lebih panjang, lihat situasi ya. Dalam hal ini kita membuat jarak yang hampir-hampir sama. Biasanya kita kasih yang lebih panjang itu di atas yang keduanya ya, sekalipun tidak terlalu jauh. Di Bitcoin kita bisa dapatkan maksimumnya bahkan sampai di target yang kedua ya. Ini ada kalanya Bitcoin itu target satu pun agak sulit ya. Kemarin kita bisa sampai ke target yang kedua. Itu yang bisa kita review untuk satu hari kemarin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan peluang yang sama, termasuk hari ini ya. Tentunya untuk akhir pekan kita bisa mendapatkan yang maksimum. Hari ini tidak ada NFP akan ditunda atau akan dijadwal pada hari Jumat mendatang, sehingga tanggalnya 10 Januari 2025. Di awal kita perkirakan hari ini, ternyata hari Jumat mendatang. Oke, kalau kita lihat pergerakan masih cenderung naik. Kemudian kita tarik dari wilayah resistennya. Kita tarik resisten di sana, kemudian area retrace-nya kita tarik juga.
berada di area di mana kita tempatkan di situ ya. Kemudian kalau kita tarik maka masih berada di wilayah koreksi ya, sehingga berpeluang tetap akan kembali turun lagi. Kita coba lihat yang terdekat. Dari yang paling dekat kita tandai area pentingnya. Kemudian untuk daily range kita juga akan gunakan satu hari kemarin karena cukup panjang. Nah, satu hari kemarin cukup panjang, kita akan turunkan sedikit. Kita ambil di rata-rata pergerakan yang terdekat ya. Baik, ini untuk potensinya untuk bergerak turun kira-kira sampai di highlight warna biru yang kita tandai. Kemudian kita akan simulasikan seperti ini. Sempat bergerak naik kemudian akan terkoreksi. Kira-kira sampai di mana mungkin ya. Kita ambil tidak usah terlalu jauh dulu. Kita perkirakan akan seperti ini. Kemudian akan terkoreksi kembali dan akan bergerak turun ya. Simulasinya kira-kira seperti ini. Fokus pertama memang kita akan memanfaatkan koreksi turun dulu ya, baru nanti kita akan uji kekuatan bearish itu sejauh mana ya. Kita coba untuk menempatkan posisi kita di awal, kita menempatkan di dekat level psikologisnya ya, di terlalu dekat. Oke, mungkin agak panjang ya. Kita menghindari hal-hal yang kurang maksimal di sana. Oke, kita agak ambil yang lebih dekat. Tetap jatuhnya di 2655 ya. Jatuhnya di 2655. Kemudian untuk target nanti kita tempatkan di 2647, mendekati area swing yang kita tandai, yang kita bentuk di sana. Kira-kira di situ untuk target yang pertama, sementara target yang kedua kita menempatkan di kisaran 2640 ya. 2640. Kemudian untuk area jenuh jual kita ambil di sini untuk area jenuh jualnya di kisaran tadi ya. Sebenarnya kita tarik di awal karena terlalu dekat, kita ambil yang di sini 2630 ya untuk jenuh jualnya. Oke, kita tandai dulu biar tidak nanti lepas. Selnya di 2655.36. Kemudian target yang terdekat kita menempatkan 2647.97 dan target yang kedua kita menempatkan di 2640.58 ya. Sementara untuk area jenuh berada di 2630 poin sekian ya. Sementara di posisi di atas ya, ketika dia nanti break di area resisten, kita tandai resisten dengan area warna yang berbeda. Oke, warna oranye. Kemudian kita akan lihat di sisi sebelah kiri dan kita akan tempatkan Oke, kita tandai dulu untuk posisi yang di atas sebagai bentuk kehati-hatian kita menempatkan posisi buy di 26
68 ya, kira-kira dari running kita ukur masih lebih dari cukup di sana. Demikian hati-hatian kita menempatkan di 2668.32 untuk buy-nya. Kemudian untuk targetnya kita akan tarik dari titik itu ke atasnya kira-kira sekitar 2675. Targetnya di 2675.279, sorry ya. 2675.79. Nah, kita tandai yang pertama di target 2679. Sementara untuk target berikutnya, jika ternyata belum ada tanda pembalikan alias masih momentum bullish, kita akan targetkan kembali di 2683. Target berikutnya di 2683.58. Oke, target yang kedua di 2683.58. Nah, sekarang kita coba untuk cari titik jenuh untuk belinya, di mana kira-kira kita menempatkan area jenuh belinya. Kita akan cari yang banyak disentuh, itu kira-kira berada di 2691. Area jenuh di 2691.33 ya. Apakah di sini pasti akan berbalik? Enggak ya, karena masih cukup daily range-nya. Satu hari sebelumnya kalau kita tarik ini masih cukup, sehingga kalau kita tarik ke atas kira-kira mendekati 2691 atau 93. Nah, tentunya nanti akan kita lihat bagaimana dinamikanya, karena sementara pergerakan masih belum signifikan. Nanti ketika sudah mulai signifikan kita baru akan review kembali apakah ada pengaruh terhadap historinya. Nah, disitulah nanti kita akan menempatkan area mungkin penting yang barunya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat peluang terbaiknya dan bisa maksimum tentu perolehan kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga risk management, tahan diri, disiplin dalam menjalankan aturan main kita. Kita hanya akan entry ketika pola yang terbentuk di market itu memenuhi opini kita, masuk di dalam kriteria kita. Selama itu tidak terpenuhi, bukan menjadi bagian dari sistem trading kita atau trading plan kita, maka lebih baik berhati-hati, bersabar, dan menunggu waktu yang tepat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.